Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Yes. Nah, pada materi sebelumnya kita telah belajar tentang suhu. Masih ingat apa itu suhu? Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kalor. Pengertian kalor, pengaruh dan rumusnya. Coba kalian lihat gambar yang terdapat di sini. Definisi kalor. Pernah nggak kalian merasa bingung kenapa saat memegang gelas berisi air panas, tangan kalian ikut kepanasan? Hal ini terjadi karena kalor berpindah dari air lalu ke gelas hingga akhirnya ke tangan kita. Lalu apa sih sebenarnya kalor itu? Ayo kita cari tahu. Kalor adalah suatu bentuk energi yang dipindahkan oleh benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Seperti yang saya contohkan tadi, yaitu air yang panas, kita pegang maka tangan kita akan terasa panas. Nah, kalor biasanya dinyatakan dalam suhu. Satuan lainnya dinyatakan dengan kalori. Nah, kamu juga perlu tahu pernyataan ini. 1 kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kilo air sebesar 1 derajat Celcius. Yaitu 1 kalori sama dengan 4,2 Joule dan 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Kalor jenis. Sudah pernah mendengar istilah kalor jenis kan? Ya, kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 gram zat yang menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis juga diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Masing-masing benda mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda loh. Satuan kalor jenis ialah Joule per kilogram derajat Celcius. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Satuan kapasitas kalor dalam sistem internasional ialah Joule per Kelvin. Tahukah kamu? Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk menentukan kalor jenis suatu zat. Next. Perpindahan kalor juga bisa dihitung besarannya loh, menggunakan rumus di bawah ini. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Keterangannya, Q adalah banyaknya kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu benda. M adalah massa benda yang menerima atau melepas kalor. C. Kalor jenis zat. Delta T. Perubahan suhu. Rumus kalor jenis. C sama dengan Q per M kali delta T. C adalah kalor jenis zat. Q. Banyaknya kalor yang dilepas atau diterima oleh suatu benda. M. Massa benda yang menerima atau melepas kalor. Delta T. Perubahan suhu. Rumus kapasitas kalor. C sama dengan Q per delta T. Keterangan, C adalah kapasitas kalor, Q banyaknya kalor, delta T perubahan suhu. Selain itu, ada rumus lain yang menentukan kapasitas kalor itu sendiri, yaitu C sama dengan M dikali C. Keterangannya, C adalah kapasitas kalor, M massa benda yang menerima atau melepas kalor, C kalor jenis zat. Nah, agar memahami rumus perpindahan kalor, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 2 kg air yang bersuhu 23 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius jika diketahui kalor jenis air 1000 Joule per kilogram
derajat Celcius. Nah, diketahui di sini adalah M sama dengan 2 kilo. Masanya 2 kilo air. C 1000 Joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan suhunya adalah 100 derajat Celcius dikurang 23 derajat Celcius sama dengan 77 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah Q atau kalor. Jawabannya adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q sama dengan 2 dikali 1000 dikali 77. Q sama dengan 154.000 Joule. Baik, mungkin itu ya materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami materinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.